Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host, this is admin yang selalu setia menjadi narator sekaligus menjadi host kebanggaan Sobat Kanu sekalian. Dan kembali lagi di FWB Podcast, apa kabar semuanya? I hope kalian baik-baik saja. Dan kembali lagi di sini di Kamis Gerimis, yang pastinya bersama gua yang selalu setia. Dan I want to say thank you buat teman-teman semua yang sudah nge-tag gue, karena Spotify sangat amat berbaik hati menghadirkan sebuah 2020 Wrapped, kayak kilas balik lo selama 2020 1 tahun ke belakang, dengerin apa aja, lagu apa aja, top songnya siapa, top artisnya siapa, dan sampai ke top podcastnya pun juga. Gila, Spotify sampai punya big data kayak gitu, gila sobat. Kayak gue sampai wow. Dan gue mau bilang terima kasih juga yang buat nge-tag gue, dan mungkin ada beberapa juga yang gak bisa gue repost karena kelewat. Jadi ya thank you banget yang udah bantu nge-share ataupun udah dengerin sampai sejauh ini di episode-episode selanjutnya, di episode-episode sebelumnya. Dan langsung saja kita pada hari ini, seperti biasa di konten Kamis Gerimis pada hari ini, gue akan membacakan salah satu cerita yang sudah masuk ke DM message gue, dikirim oleh salah satu wanita. Dan ini adalah followers gue. Jadi langsung aja kita bacain ya. And so, gue mau nge-share pengalaman gue nih karena gue lagi iseng. Jadi gue tuh baru banget abis putus gitu nih, akhir bulan Juni kemarin. Dari hubungan LDR gue yang kayak udah ngejenuhin banget, tapi gue gak sedih karena emang gue yang mau udahan tapi jadinya gabut kan ya. And so I in that mengakhiri hubungan itu, dan akhirnya gue sampai ngedownload sebuah dating apps, and panggil aja Bumble. Dan pokoknya selama bulan Juli itu bener-bener being past gue kali ya, dia typo nih. Dan again kayak 5 body counts less than a month, tiba-tiba jadi banyak banget pengalamannya. Wow, gokil, kayak gonta-ganti gitu. Dan gue mau ngomong orang yang terakhir ini sih Min. Jadi mungkin karena pas dia lagi single, sampai dia main dating app, sampai dia nambah body count sampai 5 orang secara ya I don't know. Dan akhirnya dia mau ngomong orang yang terakhir nih Min. Akhirnya dia cerita, jadi dia kuliah di salah satu universitas terkenal di Bandung, and gue juga nggak tahu kenapa bisa match jauh banget pada saat itu, karena gue sekarang berdomisili di Jakarta Timur dan dia di Bandung. And then ya udahlah ya, itu udah match, ngobrol-ngobrol basic aja sih, kenalan dan lain-lain, ngomongin soju karena gue belum pernah coba dan penasaran banget nih. Dan pokoknya obrolan kita ini benar-benar pure, gak ada nakal-nakalnya deh. Padahal gue mau aja nih ngomongin hal yang kayak gitu, karena ya emang gue di Bumble nyari FWB kan. Ya tapi kalau gak ditarik gue gak bakal mulai orangnya. Berarti kalau misalkan ada orang main dating karena emang nyari FWB, ya mungkin ada juga ya. Tapi apakah secara, ya berarti orang-orang yang main dating buat kesana ya gak salah juga sih. Karena emang ada orang-orang yang sengaja ditarik dan segala macam ya. Dan oke, kita lanjut lagi kan ya. Tapi kalau gak ditarik gue gak bakal mulai orangnya. Dan oke nih, akhirnya gue terus chattingan dan video call juga kadang-kadang. Bener-bener gak ada nakalnya, dan akhirnya gue emang iyakan ajakan dia buat ke Bandung nih. Dan sekarang gue mikir sih, kok dulu bisa ya seberani itu gue ke Bandung buat ketemu cowok strangers lagi, buat nginep semalam di hotel yang emang gue tahu bakal berakhiran kemana, dan emang itu tujuan gue sih. Dia bilang gue tinggal bawa diri sama baju aja pokoknya, buat transportasi, hotel dan lain-lain dia bayain. And so ya udah dong, gue pikir sekalian staycation gitulah ya, bosan banget di Jakarta. Singkat cerita, sampailah gue di Bandung jam 9 malam. Dia jemput gue dan orangnya wangi banget. Auto turn on nih gue.
And then terus kita makan dan beli soju, abis itu baru balik lagi ke hotel. Di hotel sambil minum, denger lagu random aja gitu. Main ludo, ngobrol-ngobrol sampai mulai tipsi-tipsi gitu. Terus tiba-tiba makin dekat, mulai rangkul-rangkul gitu deh. And then terus tatap-tatapan, and then kita kissing. Dari kissing mulai ke leher, dari leher ke dada gue, sampai akhirnya we both ended up naked. Dan ya lo tau lah ngapain abis itu. Dan itu enak banget cuy. Jadi sebelum dia gue tuh kayak udah main 4 kali sama FWB gue yang kemarin-kemarin. Tapi gue gak bisa come atau jump. Karena gak tahu kenapa susah banget. Dan tiba-tiba pas main sama dia ini gue jump dan itu enak banget. I think dia juga ngerasain yang sama sih soalnya. Habis itu kita main and then dia bilang it's the best sex I've ever had. Dan terus kata dia yang cerita ini karena gue sempet bales, gue ajakan udah lu cerita aja di podcast gue gitu kan. Tiba-tiba dia bilang takut kalau ada yang kenal untuk suara dia, jadi lanjut aja dia ceritanya. And then kita main lagi nih sampai 2 ronde malam itu. Sebenarnya 3 sih, capek, tapi kita putusin buat kadal aja sampai tidur. Pas pagi bangun-bangun nih, pas pagi besoknya kita main lagi 1 ronde. Abis itu kita keluar untuk cari sarapan dan jalan-jalan seharian di Bandung. Asik banget pokoknya. Seharusnya hari itu gue balik ke Jakarta sore, tapi dia ngerayu mulu biar gue nambah sehari. Awalnya gue nggak mau, kayak takut diomelin nyokap gitu ke Bandung diam-diam. Dan also posisinya di situ gue masih suka kontakan sama mantan gue, dan mantan gue ini nyariin gue terus sampai ada kali 20 miss call nggak gue angkat. And then dia ini udah tahu masalah gue sama mantan gue, dan dia tahu kalau gue masih dekat sama mantan gue itu. And then singkat cerita, akhirnya gue nambah hari dan setelah jalan seharian kita check-in lagi tapi beda hotel, dan malamnya main lagi lah kita 3 ronde. Terus setelah main kadal dong, tiba-tiba dibilang kalau aku mau serius gimana, dan gue nggak bisa jawab asli karena gue ngeliat dia sebagai FWB di situ, dan ternyata dia nggak mikir kayak gitu. Dan posisinya gue masih dekat juga sama mantan gue yang sebenarnya udah gue janjiin kalau dia tuh ke Jakarta gue mau balikan. Dan ya udah, akhirnya gue jawab aja ke dia kalau gue nggak tahu kalau gue bisa atau enggak, ya jalanin aja dulu. Dan dia bilang dia bakal nunggu gue siap, dan ya udah gitu. Dan ya udah gitu aja sih. And now we're dating udah 2 bulan lebih, dan sex is udahlah nggak bisa diomongin lagi karena paling enak gak ngerti lagi. Mungkin karena gue pakai feeling juga kali ya. Jadi merindingnya lebih dapet, dan kayak ya udah pas aja sekarang segala macam role play, gaya dan lain-lain gue bisa coba sama dia. Yang awalnya gue nggak pernah mau main dating app buat cari pacar pure, cuman buat FWB, tiba-tiba ended up dapat pacar yang awalnya dari FWB. Sudah, terima kasih. Wow, di cerita ini gimana ya? Lucu sih ketika ada cewek yang bermain dating awalnya cuma asik-asikan dan ya buat just for fun doang. Dan emang gue dapat menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang dating app itu selain emang nyari FWB, mungkin ada sebagian orang, ada juga yang emang nyari pacar mungkin ya. Cuman ada juga orang nyari FWB berarti ya. Karena gue so far gue main dating nggak pernah nyari FWB di sana gitu, nggak pernah kayak ngajak FWB-an yuk, nggak pernah. Karena buat apa gitu? Karena gue tahu concernnya kan. Dan gue yakin mungkin ya karena ya itu kali ya. Ya udah deh. Jadi ya udah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua main dating apps terus tiba-tiba berawal kayak gitu, ya berarti ya selamat aja, Anda beruntung. Tapi kalau misalkan dari case-nya ini ya gue ngelihat bahwasanya dia FWB-an dengan orang yang literally emang awalnya biasa-biasa aja. Dan pada akhirnya ada prosesnya dong, nggak yang kayak FWB ini bla bla bla, nggak. Mungkin kenapa lo bisa merasa nikmat pada saat berhubungan seks adalah ketika lo punya feeling bener banget. Karena gue yakin ketika lo menjalin sebuah hubungan sama orang, ada awalnya semua itu berjalan baik, pada akhirnya juga nanti lo akan baik juga gitu loh. Walaupun nggak tahu nanti akan berakhir seperti apa ya. Maksud gue akhirnya ketika sampai ke hubungan seks lo akan chemistry yang terjalin tuh lebih baik aja gitu loh. Ya kayak gitu. Maksud gue sebisa mungkin kalau ingin sama orang tuh jangan main langsung tiba-tiba FWB ini terus ngentot, nggak gitu Joy, nggak gitu. Ada caranya. Jadi kayaknya ya nggak ada salahnya sih. Jadi ya seperti itu. I think kalau misalkan
lo berada pada posisi dating apps dan lo mencari teman-teman dari sana dan lo pengen FWB ya, atau sok silakan, atau emang niat awalnya untuk FWB kayak gini nih tapi pada akhirnya lo malah dapat pacar, ya udah gitu. And so pada Kabis Gerimis pada hari ini gue I want to call my friend maybe ya. Ini salah satu nggak guest juga sih, iseng aja nih. Special episode pada hari ini Kamis Gerimis, gue mau coba telepon temen gue yang nggak bisa gue sebutin namanya. Atau gimana ya, nanti gue coba telepon dulu aja. Mungkin akan gue rahasiakan namanya karena Doi juga, gue kenal Doi dari dating apps. Kita langsung telepon aja kali ya. Coba nih. Ini nih, telepon nih. Kok gak diangkat-angkat ya? Ayo dong angkat anjrit. Halo. Halo. Ya, hai. Ini udah. Udah. Ini seriously, ini randomly banget. Ini di episode kali ini di hari Kamis Gerimis ini gue nelfon lo. Tapi lo gue rahasiakan namanya. Gak apa-apa kan? Aman kan? Oke, gak apa-apa. Ya, gini aja ya biar kita lebih sama-sama nyaman. Oke. Gue sedikit cerita dulu. Untuk episode kali ini tadi gue ngebacain cerita tentang cewek yang kenal di dating apps, yang berawalnya itu niatnya cuma FWB-an, tapi berujung jadi ngewe terus jadi pacaran karena enak. Oke, dan sekarang gini nih, gue tadi sempat bilang di awal kalau misalkan gue emang kenal lo dari dating apps. Dan just, let's say gue tadi udah ngomong di podcast episode ini, gue udah bilang bahwasanya gue kenal lo dan kita menjadi temen nih. Nah, gue mau nanya nih sama lo main dating apps gak sekarang? Dulu sempat main, sekarang udah enggak. Kenapa udah enggak? Too much aja. Udah terlalu banyak masalah. Bentar nih, masalah apa nih? Ya, kalau main kayak gitu jadi semakin pemilih aja, dan gue mau fokus aja sama satu orang gitu. Oh, emang pengen fokus sama satu orang. Emang so far banyak yang deketin lo berarti ya? Gak juga. Kenapa gak juga? Soalnya gue tahu lo cantik, sumpah ini. Gue seorang admin, gue mengakui lo bahwasanya lo cantik, seriusan. Even nih pendengar gak ada yang tahu lo siapa dan gak ada yang tahu nama lo siapa ya. Cuman gue jujur dalam hati gue emang lo cantik. Walaupun kita udah 2 tahun lah ya, setahun 2 tahun kali ya, atau 2 tahun kali ya. Ya udah lumayan lama lah ya. Iya kayak gitu kan. Jadi lo tipikal yang main dating niatnya untuk apa sih sebenarnya? Gue main dating apps itu biasanya buat brainstorming gitu, buat nanya-nanya hal-hal yang gak gue tahu kadang gitu. Apa yang belum pernah gue coba, misalnya kayak orang-orang kenapa sih suka mabok-mabokan gitu. Terus kadang gue bisa nanya ke orang yang mungkin udah berpengalaman di dunia kayak gitu. Oh, emang lo gak pernah mabok? Enggak, gak pernah. Pernah kan? Enggak, gak pernah. Oh, harus gue mabokin nih. Abis ini gue traktir minum ya. Soalnya kita jadi temen jauh, even kayak kita temen online doang gitu. Kapan kita ketemu gitu? Ya bisa diusahakan lah ya. Enggak lu PHP terus soalnya. Enggak bercanda. Enggak kayak gitu aja di PHP-in, apalagi cowok ya kan? Enggak gitu dong. Oh, enggak gitu. Iya. Oh, oke. Gimana? Tolong jelaskan kepada saya. Jadi itu Anda itu pemilihnya seperti apa? Emang so far selama Anda main, Anda nggak tuh? Selama kamu nggak tuh? Selama lo main dating apps, ada nggak sih cowok-cowok yang emang literally lo ada rasa sama doi dan emang dia emang udah ada rasa sama lo, tapi nggak jadi gitu? Ada nggak? Oke. Sebenarnya banyak. Oh banyak. Iya. Gue tuh main dating apps sudah lumayan lama banget gitu. Cuman iya. gue main cuman bentaran doang, sebulan 2 bulan, terus gue uninstall lagi, biasanya kayak gitu. Oh. Iya sih. Terus tapi ada nggak cowok yang bikin lo jadi kayak, oh ya gue
Banyak. Coba. Yang paling berkesan deh, yang paling berkesan. Oke, pernah ada salah satu cowok yang menurut gue, jadi ini gue nemu dari Bumble, terus kayak awalnya gue biasa aja, kayak ya udah kan tujuan gue emang mau cari temen dan bukan nyari yang aneh-aneh gitu kan. Gak nyangka jadi aneh-aneh. Enggak, bukan. awalnya gue tuh orangnya demen kan, kayak nge-flirt gitu. Lo emang flirting ya? Parah sih. Enggak. Enggak gitu dong. Enggak gitu, gimana? Itu buat seru-seruan aja daripada gitu. Chatnya hambar gitu loh. Iya. Terus? Turns out malah gue yang baper sendiri. Lo pernah baper sama gue nggak? Enggak sih kan, ya udah lah ya, gue tahu. Terus? Ya terus abis itu ternyata dia ngerespon dan gue nggak tahu respon dia ini main-main juga kayak gue atau enggak. Ya kan? Responnya kayak gimana emang? Responnya emang bener-bener yang nunjukin ketertarikan kalau kayak gue interest sama lo gitu. Kelihatannya. Padahal enggak, sayangnya. Apakah ini sebuah karma untuk Anda? Ya. Mungkin bisa jadi. Oke, berarti pada saat itu Doi lu mencoba flirting sama dia dan Doi jadi ngerespon lu lah ya. Iya, ngerespon. Dan lu ngerasa bahwasanya kalau lu ini emang literally lu mikir bahwasanya dia punya perasaan yang sama buat gua. Iya, benar. Tapi pada nyatanya tidak. Iya, sampai suatu hari tiba-tiba cara dia ngechat gue berubah dan mampus gue langsung gue langsung ngerasa kayaknya berarti emang dia main-main gitu dan dia berarti salah gue juga gitu. Ya udah. Iya juga sih. Tapi niat lu untuk main dating apps tuh sampai nyari pacar gitu nggak sih? Atau emang literally buat fun doang? Menurut gue ya gimana cara waktu berjalan aja sih. Lu tipe kali yang komitmen untuk jalanin aja dulu gitu ya? Atau gimana nih? Enggak. Maksud gue kalau misalnya gue punya tujuan buat nyari pacar biasanya gak ketemu. Jadi ya let it flow aja apapun yang terjadi gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalkan gue berharap gak pengen pacaran sama lo, bisa gak jadi pacar lo? Kayaknya gak bisa sih. Kan terlepas dari kita beda agama ya. Agama itu masih bisa diomongin kok. admin anjing banget. Oke, terus terlepas kita beda agama and then ya sebenarnya dari agama gue itu ya banyak yang bikin gue, sebenarnya gue nggak ngomong gue PHP-in cowok, tapi ya terkesannya kayak gitu gara-gara agama doang. Padahal iya. Nggak gitu juga. tapi emang benar, tapi emang pernah sih gue sebenarnya nggak PHP-in, cuman emang ada momen dimana gue pengen dia ada teman chat dan jujur jadi kayak pelampiasan gitu sih jatuhnya, dan gue tahu nyakitin hati orang sebenarnya itu. Parah. Let's say kayak gue pernah maksud gue pernah pernah punya pengalaman di mana kayak dalam suatu kondisi di mana gue ngerasa kalau gue tuh kesepian ataupun gue butuh orang, entah even itu baru putus atau ditinggalin. Dan gue mungkin juga ngasih harapan sama orang yang let's say emang gue niatnya nggak pengen untuk serius gitu loh, tapi mungkin orang salah tangkep dan membuat orang itu menjadi ngarep atau berekspektasi sama gue. Ya itu salah sih. Dan lo melakukan hal itu. Gue tahu kita nggak bakal berjalan dengan apa yang kayak gimana ya, maksudnya kayak kita dekat terus kita bakal jadiin. Gue tahu kita nggak bakal kayak gitu, tapi gue berusaha kayak gitu, ngerti nggak? Kayak berusaha untuk iya, kayak berusaha bikin kayak ya udah jalanin aja dulu, kan kita nggak tahu ke depannya. Nah, gue tuh dulu kayak gitu. Sekarang udah enggak, gue belajar buat enggak kayak jalanin aja dulu gitu. Terus sekarang apa nih statusnya apa? Single dong. Oh, single. Mau open relationship? Aduh. Sama John Mayer boleh deh. Apa? Kalau sama John Mayer boleh deh. Atau sama admin dulu nanti. Step by step gitu loh. Bercanda. Oke, berarti so far selama lo menjalankan bermain dating apps, kenal sama banyak orang, nge-PHP-in orang. ini anjing sih.
Iya, terus apalagi yang lo dapet dari sana? Tapi so far ya, lo selama lo main apa sih? Main dating apps, ada gak sih yang ngajakin FWB-an? Oh banyak banget. Oh banyak. Sebanyak itu iya. Gue gak ngajakin lo FWB-an sih masalahnya. Ini gue seorang admin tuh gak ngajak lo FWB-an, ngajakin serius. Iya, lo bener sih. Di dating apps itu banyak banget yang kayak ngajak one night stand, terus FWB gitu. Dan gue sebenarnya shock gitu karena gue kan baru-baru terjun di dunia kayak gitu, maksud gue kan. Jadi kayak sampai gue tuh pernah ngebacotin orang yang dia tuh maksa buat jadiin gue one night stand-nya dia sampai kayak ngomong gue baru pertama kali lo ketemu cewek kayak lo yang punya pemikiran kayak lo gitu karena emang buaya itu buaya gitu. Iya gue nggak tahu ya dia ngomong kayak gitu ke berapa cewek. Iya terus dia ngomong apa lagi? Iya dia ngomong kayak sebenarnya gue awalnya ngomong kayak lo tuh sebagai cowok nggak punya harga diri apa ngajak cewek kayak gitu kan. Oke. Karena gue kadang suka mempertanyakan di mana harga diri cowok ketika dia ngajak kayak gitu cewek yang belum tentu interest sama dia gitu. Terus dia setelah gue ngomong panjang tentang hal kayak gitu, dia bilang, lo bener juga ya, harga diri gue di mana ya? Iya makanya, apakah Anda tidak punya otak? Apakah otak Anda sebenarnya tidak ada di otak? Sorry di kepala. Bingung kan? Iya terus? Gimana? Terus akhirnya setelah gue ceramahin dia kayak gitu, dia tiba-tiba nawarin buat jadi temennya gitu. Dan lo mau? Enggak, gue bilang gini kan. Enggak, sebelumnya dia bilang dulu kayak, lo keren banget deh cara berpikir lo, boleh nggak rubah gue, terus kita temenan gitu. Lah, gue bingung dong kayak rubah gimana gitu kan. Ini definisi buaya nih, kalau misalkan plan A tuh nggak bisa. Anyway, ONS nggak bisa nih, coba jadi teman dulu deh gitu. Ya. Apa? Kenapa? Gimana? Buaya ini ganteng-ganteng gitu. Oh iya, makasih. Iya. Oh merasa ya? Oh enggak. Saya mah apa tuh? Oke. Terus? Ya sampai akhirnya gue bilang ya bisa kalau jadi temen, tapi jadi temen apa dulu, sampai akhirnya dia juga nggak balas chat gue juga nggak ngerti gimana kelanjutannya, udah dia delete account habis itu. Kayak mungkin merasa tersindir atas apa yang gue bacotin itu sih kayaknya. Tapi lo kapok nggak main dating apps setelah kejadian itu? Sebenarnya ada masa di mana gue kapok, ada masa di mana gue dapat banyak pelajaran sih dari dating apps yang menurut gue gitu. Oke, sekarang gue tanya, kita bedah satu-satu ya, nggak usah panjang-panjang sih maksudnya. Hal apa yang bikin lo belajar dari main dating apps? Banyak banget sih. Dari gue tuh dulu egois, kayak harus memaksakan sesuatu, terus kayak ketemu cowok yang dimana lo tuh nggak boleh jadi cewek yang kayak gini, jangan jadi yang egois dan lain-lain gitu. Pokoknya gue setiap orang kan ngajarin kita sesuatu ya. Gue ngajarin lo sesuatu nggak? Ada kok. Oh gitu. Oh iya, terus nanti di belakang. Gue mau tahu. terus. Terus dari gue yang gue pernah deket sama cowok yang dimana dia tuh royal banget. Jadi saking royalnya kadang gue suka keterusan sama apa yang dia royalin gitu kan. Oh, aku mau chat time. Kirimin. Akhirnya aku gue mau lupa diri. Iya, terus. Iya. Gue lupa diri. Terus gue yang langsung marah kalau misalnya ayo udah deh terserah kamu gitu kan. Loh, padahal kok Anda ini siapa? Kok gue jadi keenakan gitu, enak sendiri. Sih. Ya gitu emang enak kok. Dibayarin emang enak. Iya. Terus sampai yang dimana gue dia ngomong tiba-tiba, loh aku kan bersifat baik kayak gini ya karena aku mau, tapi kalau pada ujungnya kamu maksa dan kamu setiap nggak bisa dibeliin kamu marah, itu yang menurut aku nggak harus kayak seperti itu. Iya. Maksudnya kita belum jadian. Ya aku baik sama kamu karena I want to know you better gitu kan. Tapi malah jadinya kamu kayak gini. Malah kayak keenakan dan lupa. Iya. Setelah apa yang diomongin panjang itu, di detik itu gue langsung berubah. Gue nggak mau kayak gitu. Oh ya udah gue bisa beli pakai uang gue sendiri gitu. Mungkin ini pelajaran juga buat gue gitu kan. Karena keasikan gitu. Iya. Terus ya udah akhirnya gue ngejauh dari cowok itu, dia juga ngejauh. Akhirnya gue juga belajar lagi lebih nggak buat kayak gitu maksud.
ya, nerima hal yang dikasih cowok gitu, kecuali ini cowok maksa. Iya bener banget sih. Kadang gimana ya, itu sebuah pelajaran sih buat lo mungkin ya. Maksud gue suatu ketika dimana lo harus belajar bahwasanya nerima pasangan lo gitu. Kan gak selamanya apa yang kita kasih mungkin sekarang lagi berada dalam keadaan yang oke nih, gue dalam posisi finansial yang good. Tapi ketika hal kecil itu yang sesuatu saat ketika lo minta dan doi nggak bisa ngasih ke lo dan lo marah, di situ mungkin mungkin di situ juga cowok itu mungkin mikir ya, nih cewek mungkin mau enaknya doang nih suatu saat ketika gue lagi nggak ada, di posisi lagi nggak ada. Karena efek keseringan ya, maksudnya karena kita kebiasaan digituin, jadinya ngerasa oh nih cowok ada mulu mungkin karena kayak gitu mikirnya dulu ya. Terus akhirnya dan lo sekarang belajar bahwasanya iya lo nggak boleh seperti itu lagi. Iya. Take and give dong, harus baik sama orang. Iya, emang salah. Dulu kan kayak ya namanya pelajaran juga nggak apa-apa. Iya, tapi nggak apa-apa. Orang kalau nggak kayak gitu nggak belajar. Iya. Bego bener. Terus nanti. Oke, itu yang hal yang membuat lo belajar. Selanjutnya, ada nggak hal yang bikin lo jadi kapok main dating apps? Oh ada. Gue tuh pernah dekat sama cowok, dokter dia. Sebenarnya bukan dokter sih, koas. Jadi dia masih koas di salah satu rumah sakit. Terus rumah sakit di Jakarta yang terkenal gitu kan. Terus kita baru kenal dan dia tuh baik banget orangnya. Jadi tuh waktu itu kebetulan gue lagi mau SBM gitu kan. SBM PTN? Dia SBM 2019. Dia mau niat nganterin gue ke tempat SBM gue itu. Effort sekali. Dan dia sampai ngomong tuh gini, aku baru pulang dari rumah sakit, kamu mau nggak aku anterin gitu kan? Tapi kalau aku nggak bisa, aku suruh supir aku, kamu pilih aja mobil yang mana. Wow, gila nggak sih? Oh, Anda ini tipe-tipe yang seperti itu ya? Oke, terus. Terus gue yang baru pertama kali kenal kayak gini, udah dokter, cakep gitu kan, terus dia kayak, gue ngerasa kayak ini beneran gak sih gitu kan. Ternyata dia udah pulang sebelum itu. Jadi dia bisa nganterin kan malamnya itu. Akhirnya ya udah kita ketemuan dan dia jemput gue. Jadi sebelum dia ngomong jemput itu, katanya dia bilang dia itu orang miskin ya. Dia itu orang miskin, terus dia cuma pakai iPhone 5S, terus nggak punya mobil mewah, katanya mobilnya cuma Avanza. Dan gue udah biasa aja kan, kayak nggak terlalu mandang gimana. Tapi yang gue pikirnya adalah kampus dia kampus ternama di Jakarta. Nggak make sense menurut gue gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia jemput gue. Terus satpam lobby gue tuh ngomong, Kak, itu mobil Camry yang itu nyariin kakak. Loh, gue shock dong, Camry bukan Avanza. Ya udah akhirnya gue masuk dengan deg-degan gitu kan. And anyway dia kan masih pakai ini apa sih buat koas nih, jaket dokter itu. Ya, apa yang namanya? Lupa gue. Itu deh yang jaket putih itu. Pernah waktu itu naik di feeds gue lupa. Iya. Iya kayak gitu. Terus akhirnya kita diem-dieman. Dia bener-beneran gak nyapa gue. Dia cuman kayak halo deh gitu doang. Dan kita bener-bener diem-dieman. Ya udah mungkin ini dokter pemalu gue pikir kan. Ternyata. Wah, akhirnya gini. Sampai akhirnya kita udah sampai Bogor. Dia ngajak gue untuk buat kita ke coffee shop dulu yuk di daerah Jaksel gitu. Katanya. Hah? Dari Bogor ke Jaksel. Nah, posisinya lo tesnya di mana? Itu posisinya arah ke puncak karena tempat SBM gue arah puncak gitu soalnya. Oh my god. Oke, terus? Oke, sampai akhirnya ketemu tempatnya di Jaksel. Enggak, ketemu tempat yang di Bogor. Oke. Terus dia gue bilang gue nggak bisa pulang malam-malam banget gitu kan. Jadi sorry nggak bisa ke coffee shop ini gitu. Mungkin dia agak kecewa ya. Terus akhirnya karena gue pikir dia kecewa, ternyata enggak di sini. Dia bilang mau nggak kita ke rest area dulu beli burger gitu. Gue ingat dulu waktu itu beli Burger King kan. Nah
anehnya di sini gue ngelihat di belakang tuh banyak banget barang expensive kayak iPad, MacBook Pro gitu-gitu kan. Terus kayak sepatunya yang mewah-mewah gitu. Jadi selama ini dia bohong dong sama gue gitu kan mikirnya. Nah terus selesai itu dia apa ya? Oh dia ngambil iPhone X-nya dan beda. Dia punya 2 HP ternyata. Jadi yang 5S ini buat ngechat gue, yang X ini gue nggak tahu buat apa. Wah gue udah mikir. Ini kayaknya gue ngerasa ada yang aneh nih gini kan. Terus dia main iPhone XE ini bener-bener kayak nutupin sesuatu gitu. Tapi di sini dia udah mulai terbuka. Dia ngajak kan tiba-tiba, kamu pernah minum gak? Dia ngomong kayak gitu kan. Gue udah tahu nih arahnya mau kemana. Terus dia ngomong, pernah, kenapa? Kamu mau gak nemenin aku minum Amer? Nanti kita beli Amer dekat UKI. Itu katanya. Dokter kok minum Amer? Bikin malu aja lu. Terus dia ngomong, kamu tau gak sih sebenarnya gak semua dokter baik. Nah ya kan aturan dari sini gue harus bisa mikir kan, maksudnya gitu kan. Ternyata gue bodoh aja, udah termakan karena gelar dokternya dia itu gitu. Ya udah, saya dari situ karena gue iyain, dia sama gue beli Amer deket UKI gitu kan. Akhirnya kita muter-muter Jakarta minum berdua. Wah parahnya pas sampai udah aparat gue di lobi, katanya jangan gue turun di lobi, di basement aja. Gue masih nggak mikir apa-apa gitu kan, kayak ya udahlah ya, biasa aja, mungkin mau ngobrol gitu, katanya dia capek. And then jeng nih di basement, dia tiba-tiba nyenderin kursi mobilnya yang kayak buat orang tidur gitu loh, ngerti kan? Iya. Terus dia nyenderin punya gue juga. Okay. And you know what? Tiba-tiba dia buka celana terus sambil ngomong gini, spongin aku dong. Oh freak, oh shit man. Sumpah, what the fuck? Gue yang di situ mau kayak, gue mau nangis aja sih, tuh bukan mau nangis juga sih, kayak yang shock, mau panik tapi juga nggak ngerti mau ngapain. Terus gue kayak, enggak gitu. Terus kayak akhirnya dia malu kali ya, terus akhirnya dia naikin lagi celana, terus kayak lah sekali aja kayak gitu kan. Terus kayak gila, lo dokter, otak lo di mana gitu kan. Gila, pendidikan bagus tuh nggak menjamin akhlak lo bagus sih, gue ngomong kayak gitu. Terus gue nggak tahu dia malu atau gimana, terus kayak sorry, aku pikir kamu bisa kayak gitu gitu. Wah gila, dikira gue cewek bookingan dalam hati gue kan. Terus ya udah, akhirnya dia turunin gue ke lobby, dan dari situ itu parah banget sih. Itu pelajaran banget buat gue, buat nggak nilai orang kayak belum tentu. Jadi maksudnya kayak belum tentu yang berpendidikan tuh attitude-nya ada gitu. Iya. BTW suara lo agak jauh, agak bisa lebih maju lagi suaranya buat gue. Oke. Aman. Udah, berarti pada akhirnya lo mendapat sebuah pelajaran bahwasanya di dating apps itu ada yang baik dan ada yang buruk, tergantung gimana kita memakainya dan untuk apa tujuannya. Setuju gak sama gue? Setuju. Nah, gue mau nanya nih terakhir nih ya, pelajaran apa yang lo dapat dari gue? Gue ngeliat lo ya, ini boleh kalau ngomong jujur ya. Gue kayak gue gak usah ngomong deh, kayaknya gak penting juga. Lah kenapa gak penting? Ini udah perjanjian tadi kita buat ngobrol. Karena gue gak tahu kalau bakal lo punya pelajaran apa yang dapat yang lo ambil dari gue. Karena gue gak tahu kan so far selama kenal lo. Kan menurut gue lo suka ganti-ganti pasangan ya. Anjing. Oke, gimana terus? Terus, tapi menurut gue lo sebenarnya baik sama cewek. Cuman kadang gue ngeliatnya masih suka hilang arah aja. Jadi masih banyak pelajaran yang gue ambil dari lo, kayak dari lo yang bikin podcast ini dan itu, terus kayak bisa berkembang cepat, itu keren buat gue kayak. Gitu deh. Terus apa lagi? Udah sih, saya kepo banget ya. Iya kan,
Ya kan aku mau tahu kamu tuh gimana sih Yaudah kayak gitu aja singkatnya. Tapi mau lebih singkatnya keren. Iya udah ini gitu dong ya Iya ampun. singkat. Iya. Oke, berarti yang lu bilang gue suka ganti-ganti cewek. Sebenarnya gini sih, gue meluruskan ya, karena gue adalah tipikal orang yang sangat amat logis nih buat semua pendengar Sobat Nganu dimanapun kalian berada. Gue adalah orang yang sangat amat memakai logika gue dalam sebuah hubungan. Gue nggak bisa menjalankan sebuah hubungan yang gue rasa ini udah nggak works bagi gue gitu loh. Mungkin gue bisa menjadi air dulu gitu. Misalkan entah sebuah ada konflik atau sebuah ada dalam hubungan, gue paling bisa menjadi air gitu. Tapi ketika gue sudah gak dihargain, gue bisa menjadi tsunami buat lo. Bukannya gue sombong atau gimana, cuman gue lebih ke yang apa ya? Gue lebih bisa sadar bahwasanya gue juga butuh apa ya? Gue harus sehat, mental gue tuh harus sehat gitu. Walaupun sebenarnya hal ini juga ya nggak bisa dibenarkan juga gitu loh. Ya sekarang balik lagi deh, ketika lo berada dalam sebuah hubungan yang toksik, buat apa sih lo menjalankan sebuah hubungan yang lo pakai acara udah kayak nggak bisa campur dari dia, takut kehilangan dan bla 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 gitu loh. Nggak bisa gitu. Karena yang penting itu adalah diri lo. Walaupun kadang kebahagiaan itu adalah hak segala bangsa. Maaf itu undang-undang. Maksud gue gini, kalau misalkan lu berada di fase dimana lu mempercayakan kebahagiaan lu kepada orang lain, itu nggak salah. Karena untuk sebagian orang ada juga yang mereka bahagia karena orang lain gitu, itu nggak salah. Cuman pas sejatinya adalah kebahagiaan itu adalah tanggung jawabnya dari diri kita sendiri. Jadi ketika lo sedang menjalani hubungan yang dimana walaupun lo bahagia, cuman ada something yang nggak bisa lo terima dan nyata nih nggak udah ngerasa kalau udah nggak works ya, I think dibicarakan dengan baik-baik dan disudahi. Jangan sampai lebih jauh, makin lama dan makin toksik dan alasannya udah nggak cocok tapi masih dipaksain ya nanti lo juga sendiri yang bakal kena batunya gitu sih kalau menurut gue gitu ya. Bukan gue gonta-ganti, enggak. Gue tetap kok, gue punya hati, gue punya orang yang gue sayang dan gue punya orang yang emang literally ini pantas gue untuk sayang dan gue perjuangkan dan gue kasih effort gitu sih. Alhamdulillah ya. Oke, thank you buat kamu yang udah ngobrol bareng gue di 37 menit ini ya, lumayan lama juga ya. Ya tadi ya walaupun di awalnya gue udah ngebahas tentang dating apps dan segala macamnya, dan di cerita pertama tadi juga emang literally ngomongin tentang dating apps yang awalnya FWB tapi ujung-ujungnya jadi pacar, dan lu juga pelaku dating apps dan dating online juga. Jadi ya selamat, dan buat teman-teman semua Sobat Nganu, kalau misalkan lu pada main dating apps, usahakan untuk makai dengan bijak gitu loh. Baik lagi, ketika lo main itu dengan positif, niat lo positif, tujuannya juga pasti akan positif gitu. Oke, terima kasih sudah mau gue telepon secara randomly pada sore hari ini. Terima kasih banget. Iya, ucapkan say thank you mungkin buat Sobat Nganu. Apa dong? Iya bebas. Udah. Bingung. Oke deh. Yaudah. Oke, mungkin nanti abis ini akan gue telepon. Yaudah, gitu aja kali ya. Terima kasih sudah nemenin gue. Bye. Nah, oke. Secara randomly banget sore ini gue record. Pertama kali, nggak pertama kali sih, mungkin kedua kali untuk gue nelpon orang. Jadi ya, gue harap kalian bisa mengerti apapun yang gue kasih tahu dan apapun yang gue bicarakan pada tadi. Ambil cerita positifnya, negatifnya buang jauh-jauh. Sekarang balik lagi ke diri kalian, inginnya seperti apa dan gimana. Oke, di sini gue Mimin pamit undur suara. Jangan sampai lupa untuk dengarkan podcast FWB Podcast semuanya. Dan gue mau bilang terima kasih juga selama ini kalian sudah mendengarkan podcast ini. Dan di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.